Perkenalkan, nama saya Herina, NPM 2420103048 dari Prodi Manajemen Rombel K1. Beberapa tahun lalu saya pernah berpikir, born in a small village with broken roads, poor lighting, and schools that were more ruins than classroom, I didn't know who was to blame me for, what is the people or the leaders who failed them. But that was years ago. Dan beberapa waktu lalu saya memiliki kesempatan untuk bertemu dan mewawancarai langsung kepala desa baru saya. Dan beliau mampu menjawab keresahan lama saya, pemimpin desa yang tahu kemana arah pembangunan harus dibawa, sosok kepala desa yang tidak hanya sibuk mengatur, namun juga mau mendengar, turun langsung ke lapangan, dan menyusun masa depan desanya dengan penuh visi yang revolusioner. Dan dalam kehidupan nyatanya, kepemimpinan bukan hanya tentang memberi perintah, dan Kepala Desa Tegasari Bapak Edi Gunarto menunjukkan bahwa menjadi seorang pemimpin berarti hadir dan hidup di tengah warganya. Beliau menyusun pembangunan bukan hanya untuk hari ini, namun juga untuk besok dan juga masa depan. Melalui musyawarah dusun dan musyawarah desa atau MUDES sebagai tindak lanjut dari musyawarah dusun, masyarakat diajak untuk terlibat dalam setiap keputusan penting, mulai dari alokasi dana desa, penanganan infrastruktur, hingga program kesehatan dan pemberdayaan ekonomi. Melalui pengembangan UMKM, setiap ide besar lahir dari suara banyak orang, bukan hanya dari satu kepala saja. MUSDES hadir sebagai fasilitas ruang dialog melalui budaya, seperti MUDES tersebut dengan festival wayang tahunan yang menjadi ruang musyawarah antar tokoh agama dan warga. Inilah kekuatan pemimpin masa depan, yaitu mampu menyatukan bukan memaksa, membangun koneksi manusia bukan sekedar menyelesaikan laporan, dan pendekatan partisipatif inilah yang membuat masyarakat merasa dilibatkan, dihargai, dan mampu mau untuk bergerak bersama. Dan yang membuatnya berbeda adalah adanya rencana master plan, yaitu rencana besar jangka panjang yang tidak hanya berisi daftar proyek fisik dan struktural, namun juga mencakup arah pertumbuhan ekonomi, pendidikan, dan sosial untuk desa untuk 5-10 tahun, bahkan beberapa puluh tahun ke depan. Inilah wujud dari kepemimpinan visioner, yaitu dapat menciptakan peta masa depan, bukan hanya sekedar menyelesaikan masalah hari ini saja. Dan di tengah dunia yang berubah cepat ini, tantangan kepemimpinan di masa depan tidak lagi sesederhana membangun jalan atau menambal atap sekolah yang rusak karena badai. Kita hidup di era di mana teknologi dan kecerdasan buatan atau AI mulai menggantikan tenaga kerja manusia. Namun ada hal lain yang tidak bisa digantikan oleh AI secanggih apapun itu, yaitu intuisi dan empati manusia. AI memang bisa menghitung, namun tidak bisa memutuskan. AI bisa merespon perintah, namun tidak bisa merancang mimpi. AI tidak bisa memutuskan untuk menunda pembangunan demi menyelamatkan mata air yang penting untuk masyarakat, atau memilih mendahulukan bantuan untuk lansia meski itu tidak efisien secara angka. AI bekerja dengan logika, sedangkan pemimpin bekerja dengan akal dan juga nurani. Bahkan AI sendiri tidak akan bisa berjalan tanpa adanya input atau arahan dari manusia yang tahu nilai, konteks, dan juga tujuan. Justru karena itulah, kepemimpinan manusia akan semakin penting, bukan digantikan, melainkan harus ditingkatkan kualitasnya. Disinilah pemimpin tetap dibutuhkan untuk membuat keputusan yang tidak hanya rasional, namun juga berlandaskan nilai, konteks, dan juga keberpihakan terhadap masyarakat ataupun dalam konteks korporasi. Nilai-nilai ini juga yang hidup dalam dunia korporasi. Seorang CEO harus mampu menjadi fasilitator, visioner, dan juga pendengar seperti halnya kepala desa. Sebagai contoh,
Ketika perusahaan menghadapi disrupsi digital atau krisis identitas, dibutuhkan pemimpin yang tidak hanya paham teknologi, namun juga tahu bagaimana menjaga arah, membangun loyalitas tim, dan menyatukan keberagaman. Konsep master plan di Desa Tegasari juga bisa disetarakan dengan strategic roadmap di perusahaan, yaitu sebuah kompas yang memastikan bisnis tetap berlayar ke arah yang benar meskipun ombak teknologi terus berubah. Dan akhirnya kepemimpinan masa depan bukan hanya siapa yang paling pintar, namun siapa yang paling siap untuk mendengarkan, beradaptasi, dan juga membawa orang lain ikut tumbuh. Because a leader is the one who knows the way, casts the way, and shows the way. John Calvin